Roti sudah di bawah kami. Amin. Mari kita saya buka itu nomor 507. Asiroha, terutama yang satu di bata amat nama dihamu. Doa kasihan anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara khusus buat keluarga yang sedang mengalami duka cita yang sangat mendalam, firman Tuhan yang menghibur kita semua tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 1. Saya akan bacakan untuk kita semua demikian bunyinya. Karena kami tahu bahwa jika tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian bunyinya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga yang sedang berduka, Minal Barat. Kita semua tahu dan barangkali kita semua pasti pernah mengalami bahwa penderitaan itu dan sukacita adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Tidak ada manusia yang mampu menghindarinya. Selalu ada waktunya susah dan senang. Selalu ada peristiwa suka dan duka. Selalu ada tawa dan tangis, bahkan selalu ada sukses dan gagal. Mana yang lebih banyak kita alami itu soal lain. Tapi hidup ini tidak ada hidup yang isinya hanya bahagia terus, atau tidak ada hidup yang isinya hanya kesedihan melulu. Dua-duanya selalu silih berganti kita alami. Itu ibarat dua sisi mata uang dalam kehidupan kita. Kesusahan dan kesenangan, begitulah hidup, selalu terdiri dari kedua-duanya. Dan itu tidak bisa kita elakkan, tidak bisa kita hindarkan, tidak bisa kita tawa, dan tidak bisa kita tolak, dan tidak bisa juga kita menangkalnya. Percuma saja ketika kita berusaha untuk menolaknya, berusaha untuk menghindarinya. Itu justru membuat kita menjadi mengalami keletihan. Ada doa yang sangat meneduhkan dari seorang teolog bernama Reinhold Niebuhr. Doanya berbunyi seperti ini. Ya Tuhan,
Karuniakanlah kepadaku kedamaian untuk menerima hal-hal yang tidak dapat aku ubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat kuubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Dan ini menjadi peringatan dan pelajaran bagi kita semua yang hadir di sini, bahwa dalam hidup kita ini ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Kita hanya mampu menerimanya tanpa bisa mengubahnya. Salah satunya adalah kematian. Tidak ada satu orang pun yang mampu mengubah kematian itu di dunia ini. Kita tidak mampu menghindarinya, kita tidak mampu menolaknya. Yang bisa kita lakukan hanya menerimanya dan berdamai dengan rasa duka yang kita alami. Itu jauh lebih baik ketika kita berusaha untuk menghindar bahkan menolak kematian itu sendiri. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kematian selalu menyisakan kesedihan dan luka. Karena itu orang selalu berusaha untuk hidup sehat, untuk panjang umur. Sekalipun kita tahu tidak ada orang hidup sampai selama-lamanya. Pada akhirnya hidup manusia itu selalu bermuara kepada kematian. Namun sekalipun kita menyadari bahwa tidak ada manusia yang kekal di dunia ini, namun kita selalu berusaha untuk memiliki umur yang panjang di dunia ini. Sekalipun misalnya orang-orang yang kita kasihi mengalami sakit penyakit yang parah, kita selalu berusaha untuk membuat yang terbaik, kesembuhan baginya. Saya selalu katakan itu dalam ibadah penghiburan. Barangkali jika ada obat penangkal kematian, pasti itu obat yang paling laris di dunia ini. Seberapa mahal pun pasti orang berusaha untuk membelinya. Namun persoalannya, tidak ada pil, obat untuk penangkal kematian itu sendiri. Dan ini yang harus kita sadari, bahwa siapapun dia, pada akhirnya dia akan tiba pada masa perhentiannya, yaitu kematian itu sendiri. Dan buku ende kita tadi menyadarkan kita, buku ende nomor 535 itu, hamatean parhitean laumanopor Yesus ki dohak awi kun mamulus asa sahat atusi nang pepina daw dopak hamateani lam conok doha pengani lakaki tu ajalhi. Memang itulah kecenderungan manusia itu. Saya di padau-dau dopak hamateani. Padahal dikatakan lam pinadau lam conok do apengani lakaki tu ajalhi. Semakin kita berusaha menjauh, justru kita semakin dekat dengan kematian itu sendiri. Kematian dan kehidupan itu hampir tak berjarak, hampir tak berjarak. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita besok atau beberapa jam lagi. Kita tidak tahu. Itu adalah misteri bagi manusia. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara khusus keluarga yang sedang berduka, firman hari ini mengingatkan kita semua bahwa hidup kita di dunia ini adalah sementara. Parsatokinado meluta di Portillo. Tubuh manusia yang mendiami bumi ini diumpamakan seperti firman tadi, kemah yang sifatnya sementara. Para lapi-lapian, kelak tubuh manusia itu akan dibongkar. Layaknya kemah adalah tempat sementara, bukan tempat untuk selama-lamanya. Parsatokinado. Namun firman tadi menguatkan kita, menghibur kita semua, secara khusus buat keluarga Inang Boruta Barat. Sekalipun kemah di dunia ini bongkar, Allah telah menyediakan tempat yang kekal, kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Alan ido sei ratodo melalui nomor di silangnya di son maradia berhenti. Karena apa? Masih ada perjalanan berikutnya. Masih ada perjalanan berikutnya. Itu hanya berhenti sementara dari kehidupannya di dunia ini. Kelak Tuhan Yesus datang, maka semua akan dibangkitkan dan akan menerima bagian di surga yang kekal. Saat ini kemah orang tua yang kita kasihi amang ngarupau
telah dibongkar dari dunia ini. Nungan Jupat de bagas perlape-lapean nasian Portugal. Dia telah mengakhiri pertandingannya di dunia ini. Sebagai orang percaya, kita dibuatkan dan dihiburkan bahwa Tuhan menyediakan tempat yang kekal bagi orang yang setia dan percaya kepadanya. Selain hari dohodok kudo, itu salut keluarga. Kita tidak mampu mengubah kematian itu, termasuk mengubah kematian orang tua yang kita kasihi. Untuk itu kita memerlukan damai sejahtera yang dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, agar kita mampu melalui rasa duka yang mendalam. Diberkati Tuhan masalah keluarga atau di bagasan kabut kiroha. Dan mau binang bentuk kiroha, mergo mainang. Dalam itu hari dogo berpinang, rabu sudah keluarga, bahwa dia akan selalu merengkuh segala kerapuhan inang dalam duka ini dan memberikan kekuatan buat keluarga. Amin. Martanya melatih malia memperdekan bahasa dihatam berkugur kami selalu terbuhi keluarga atau mau di bagasan aku berohan inang berutawarat ragoh pinopar nasida macai bocah rohana sida ya no di sana no perjulu warjulu ama nani holongihan siatu matong nasida homa Tuhan nama ngalehon gugu di nanami ragoh di keluarga. Hulu pangapun na sumuro aliamang apuli manasida nehon roha dame nasiakoy asa diwasa dame nasida aliamang lahu mengarupi aka hamolon habut roha natongon merasa dibagasa dengan nasida dia orang Tuhan tujulan narion akan narikul tibagasan muni keluarga sampai to dimima Tuhan margogoyhon nasida to dimima Tuhan mengampuni nasida di bagasan Kristus Yesus bertanya kami Tuhan. Amin. Mari kita sebut dia 335 Loas al-Asala.
di dalam kesempatan sebelum ditutup asa mengenai pasti kami. Jadi di keluarga sebelum tutup jadi usaha sekarang Harta persirangan. atau persirangan. Marhalia. Mahalia mas. Iya. Ayat 5. Diiringi musik tulu-tulu 5. Mulai ya saya. Pasu-pasu Tuhan di Batamaho ngawur do ngabungot wala nyon ro di saliling-liling na. Amen. Mari kita maestra, saya buka di salah 5.